Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan sedikit penjelasan teori tentang praktikum kami, yaitu osiloskop sebagai bagian dari tugas besar matkul pengukuran elektronika. Sebenarnya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Penny Mangasari. Nama saya Aditya Balamjogi. Nama saya Gumilang Gumilang. Nama saya Aldi Pratama. Lanjut ke teori. Selanjutnya ada osiloskop. Apa itu osiloskop? Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang dapat memetakan atau memproyeksikan sinyal listrik dan frekuensi menjadi gambar agar dapat dibaca dan mudah dipelajari. Selanjutnya, menggunakan osiloskop kita dapat mengamati dan menganalisa bentuk gelombang dari sinyal listrik atau frekuensi dalam suatu rangkaian elektronika. Kemudian kita lanjut ke karakteristik pengukuran pada osiloskop. Selain fitur-fitur dasarnya, kebanyakan osiloskop juga dilengkapi dengan alat pengukuran yang dapat mengukur frekuensi, amplitudo, dan karakteristik gelombang sinyal listrik. Secara umum, osiloskop dapat mengukur karakteristik yang berbasis waktu dan juga karakteristik yang berbasis tegangan, voltage. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari osiloskop. Bagian yang pertama yaitu ada curve. Ini digunakan ketika kita akan mengkalibrasi osiloskop. Kemudian yang kedua adalah sasaran power. Ini digunakan untuk menghidupkan atau mematikan osiloskop. Kemudian probe channel 1 ini digunakan untuk memasukkan channel 1 pemilih sinyal. Kemudian voltage diff ini digunakan untuk mengatur VPP atau volt peak to peak. Kemudian pemilih mode, dan di atasnya ada timer diff. Timer diff ini digunakan untuk mengatur periode. Kemudian ada probe channel 2 digunakan untuk periode beda fasa. Kemudian yang atas ini digunakan untuk mengatur posisi horizontal. Dan di sini digunakan untuk mengatur posisi vertikal. Dan di sini ada layar display. Layar display ini digunakan untuk menampilkan bentuk gelombang. Kemudian lanjut kepada Kemudian lanjut kepada function generator. Function generator atau generator fungsi adalah alat uji elektronika yang dapat membangkitkan berbagai bentuk gelombang. Bentuk gelombang yang dapat dihasilkan oleh function generator diantaranya seperti bentuk gelombang sinus, gelombang kotak, gelombang gigi gergaji, gelombang segitiga, dan gelombang pulse. Fungsi ini sedikit berbeda dengan RF sinyal generator ataupun audio sinyal generator yang pada umumnya banyak fokus pada pembangkitan bentuk gelombang sinus. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari function generator. Yang pertama ini adalah tombol power, di mana fungsinya untuk tombol on off. Terus untuk yang kedua itu adalah tombol frekuensi. Jadi nanti setiap perubahan frekuensi kita bisa menggunakan tombol yang di atas sebenarnya 12 itu. Tapi nanti untuk mengecilkan ataupun membesarkan agar frekuensinya itu angkanya pas, bisa menggunakan dan memutar tombol frekuensi yang di bawah layar display. Terus yang ketiga adalah layar dan yang ketiga ini adalah tombol display, di mana nanti angka dari frekuensinya akan muncul di situ. Terus yang keempat ini ada tombol outputan, tapi yang kita sering gunakan adalah yang ke-10, yang nomor 10 untuk outputannya nanti akan disambungkan dengan osiloskopnya. Saat itu probe merah akan disambungkan dengan positif dan yang negatif akan disambungkan dengan negatif. Terus yang kelima itu adalah duty cycle, biasanya digunakan saat teori duty cycle. Yang keenam jarang digunakan. Yang ketujuh itu offset. Nanti akan dibahas pada teori offset.
Yang kedelapan itu untuk mengatur amplitudonya, besar kecilnya kotak pada layar display yang akan ditampilkan pada nanti osiloskopnya. Terus habis itu yang kesembilan itu untuk mengatur berbagai gelombang, ada sinusoida, ada segitiga, dan ada nomor kotak. Baik, selanjutnya ada tujuan praktikum. Tujuan praktikum ada 3. Yang pertama yaitu mahasiswa dapat melakukan kalibrasi pada osiloskop. Yang kedua, mahasiswa dapat mengoperasikan osiloskop dan function generator. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menghubungkan function generator pada osiloskop dan membaca sinyal yang tampak pada layar osiloskop. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan kita memakai osiloskop sebanyak 1 buah dan function generator sebanyak 1 buah dan kabel penghubung dan kabel power. Jadi kesimpulan pada praktikum kita nanti adalah di sini kita menggunakan 2 jenis alat dan bahan, yaitu osiloskop dan function generator. Pada dua-duanya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Di sini kita akan mempraktikkan tentang berapa jenis gelombang dengan mengubah beberapa angka frekuensi dan juga mengubah amplitude. Sekian presentasi tentang dasar teori dari praktikum kami. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan, antara lain ada kabel probe positif dan negatif. Setelah itu ada osiloskop, function generator. Function generator itu fungsinya untuk mengubah amplitudo, gelombang, dan juga frekuensi. Kemudian ada kabel power, osiloskop, dan juga function generator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan selektor. Nah, selektor pada function itu ada 2. Yang pertama ada fall per diff, ini untuk vertikal, gelombang arah vertikal. Kemudian selektor kedua adalah time per diff, yaitu gelombang secara horizontal atau periode. Baik, untuk misalkan ya, soal pertama sinus 50 Hz 4 VPP. Nah, untuk pemilihan selektor fall per diff kita menggunakan VPP. Di sini ada 4 VPP. Maka selektornya saya memilih 1 volt dikali dengan 4 kotak. Jadi nanti terdapat 4 kotak gelombang ke atas. Kemudian untuk pemilihan selektor time per diff-nya kita mencari periode terlebih dahulu. Rumus dari periode adalah T sama dengan 1 per F. Frekuensi sendiri ada 50 Hz. Jadi 1 per 50 Hz sama dengan 20 milisecond. Nah, berdasarkan 20 milisecond ini, saya memilih selektor 5 ms pada time per diff. Kemudian nanti akan menghasilkan 4 kotak. Nah, 4 kotak ini ke arah horizontal. Baik, di sini soal yang kedua yaitu sinus 200 Hz 400 mVPP. Nah, ini digunakan untuk mencari yang namanya selektor fall per diff-nya. Selektor fall per diff itu ke arah vertikal ya. 400 mVPP. Di sini 400 mV sama dengan 0,4 volt. Dan di sini di volt per diff-nya saya memilih selektor 0,1 sehingga nanti terdapat 4 kotak ke atas. Kemudian untuk yang namanya periode
T sama dengan 1 per F. Frekuensinya ada 200 Hz. Jadi 1 per 200 5 ms. Nah, berdasarkan angka 5 ms ini, saya memilih selektor time per diff-nya yaitu 1 ms dan akan menghasilkan 5 kotak horizontal. Kemudian untuk pemilihan gelombang sinus, ini kita pencet di function generator yang berbentuk seperti ini. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada kotak 1 kHz dan 4 VPP. Nah, 4 VPP ini untuk mencari yang namanya selektor volt per diff. Nah, berdasarkan angka 4V ini, maka saya memilih selektor 1V dan nantinya akan menghasilkan gelombang ke arah vertikal sebanyak 4 kotak. Kemudian untuk periode T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 1000. Ini adalah 1 ms. Nah, berdasarkan 1 ms ini, di sini saya memilih selektor time per diff-nya yaitu 0,5 ms dikali 2. Nah, nanti karena saya memilih selektornya 0,5 ms, maka nanti akan menghasilkan kotak 2 ke arah horizontal. Nah, untuk pemilihan bentuk gelombangnya nanti bisa dipencet pada function generator yang berbentuk kotak seperti ini. Baik, untuk soal nomor 4, ya ini gelombang berbentuk segitiga dengan 100 Hz dan volt peak to peak-nya ada 500 mVPP. Nah, ini digunakan untuk mencari selektor yang namanya volt per diff atau gelombang vertikal. Nah, langsung saja 500 mVPP ini sama saja dengan 0,5 VPP. Nah, karena 0,5 VPP di sini saya memilih selektor pada volt per diff-nya yaitu 0,1 volt dan nanti akan menghasilkan 5 kotak vertikal. Kemudian ini untuk selektor volt per diff-nya. Kemudian untuk selektor time per diff-nya kita mencari berdasarkan periode. Di sini frekuensinya ada 100 Hz. Nah, rumus dari periode adalah T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 100 sama dengan sama dengan 1 milisecond. Nah, periode udah ketemu yaitu 1 milisecond. Nah, di sini untuk time per diff-nya saya memilih selektor 0,5 milisecond dan nanti akan menghasilkan kotak sebanyak 2 horizontal. Kemudian untuk pemilihan gelombang segitiga ini nanti kita memencet di fungsi generator yang berbentuk seperti ini, seperti segitiga seperti ini. Pertama-tama colokkan kabel adaptor ke stop kontak, lalu colokkan kabel tersebut ke function dan ke osiloskop. Setelah itu kalibrasi osiloskop terlebih dahulu di selektor time per diff 0,5 dan volt di selektor 1. Kemudian menganalisa gelombang sinus menggunakan 50 Hz dan 4 VPP. Menggunakan 1 volt per diff dan time per diff
ms per div yang menghasilkan 4 kotak. Kita menggunakan gelombang segitiga menggunakan 100 Hz dan 500 mVpp dengan selektor 0,1 volt per div dan 0,5 ms per div dan menghasilkan 5 kotak. Sekarang selanjutnya gelombang kotak menggunakan 1 kHz dan 4 VPP dan menggunakan selektor 0,1 volt per div dan 0,5 ms per div menghasilkan 4 kotak. Berikut ini kami sertakan prosedur mematikan dan melepas kabel pada osiloskop dan function seperti semula setelah digunakan dengan baik dan benar. Berikut cara penggunaan function dengan berbagai gelombang dan amplitudo. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.